Siapa yang mau masuk surga birrul walidain? Mulai sekarang nggak boleh lagi marah-marah sama orang tuanya, bisa? Mulai sekarang nggak boleh lagi membantah perintah orang tuanya, bisa? Mulai sekarang jangan pernah lagi bikin nangis orang tuanya, bisa? Oh, jadi suka birrul walidain. Iya. Pantesan anak-anaknya main sama orang tuanya. Iya, hadiah untuk anak yang soleh. Lihat, ada teman aku namanya Umar di sana. Mana? Iya, itu Umar. Oh, Umar itu anak yang soleh. Sholatnya selalu dia lakukan, gak pernah dia melalaikan sholatnya. Iya, dia rajin banget kalau azan langsung ke masjid. Umar taat sama orang tuanya. Betul, dia nggak pernah macem-macem sama orang tuanya. Lihat Umar di surga main sama orang tuanya. Di sebelah sana ada teman ngajinya namanya Aisyah. Aisyah tuh. Oh, Aisyah itu seorang penghafal Quran. Lihat, hadiah untuk seorang penghafal Quran, masuk surga bersama dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya diberikan jubah kemuliaan oleh Allah. Aisyah, Umar. Dia lihat semua anak bermain dengan orang tuanya, teman-teman. Tapi dia bingung. Dia lihat anak-anak bermain dengan orang tuanya, tapi orang tuanya nggak ada. Kok Umar sama orang tuanya, Aisyah sama orang tuanya, yang lain sama orang tuanya. Orang tuaku mana ini? Orang tuamu? Iya, aku mau kayak Umar, mau juga kayak Aisyah, mau kayak yang lain juga. Main sama orang tuanya di surga. Orang tuamu? Iya, mana? Umar mau kayak yang lain. Siapa yang mau masuk surga bareng sama orang tuanya? Umar mau, tapi dia nggak ngeliat orang tuanya. Teman-teman, kalau masuk surga orang tuanya nggak ada di surga, sedih nggak? Ican jadi ingat pesan Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, Ican, di akhirat nanti pilihannya cuma dua. Kalau nggak masuk surga berarti masuk mana? Ican takut orang tuanya nggak ada di surga. Karena kalau nggak ada di surga berarti adanya di mana? Mau nggak orang tuanya masuk neraka? Ican nggak mau orang tuanya masuk neraka. Ya Allah, Paman, orang tuaku mana? Ayah ibumu, masuklah saja ke dalam surga. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bagaimana mungkin aku bisa masuk surga kalau orang tuaku yang buat aku bahagia nggak ada di surga? Tapi kau masuk surga karena amalmu. Salah. Salahnya di mana? Aku jadi anak yang soleh gara-gara orang tuaku. Setiap hari ayah ibuku mengantarkan aku ke pengajian. Ayahku setiap hari mencari nafkah yang halal supaya aku makan dan pakaian yang aku gunakan ini halal. Allah ridho aku jadi anak yang soleh. Mana? Sudah dicari, Sudah. Tapi nggak ketemu. sudah dipanggil. Sudah. Tapi nggak ada yang nyaut. Cari sekali lagi, dicari sekali lagi, teman-teman, nggak nemu orang tuanya. Ican jadi khawatir, jangan-jangan di bawah jembatan Siratal Mustaqim itu, yang teriak-teriak minta tolong itu, yang panggil-panggil namanya itu, orang tuanya. Tapi dia nggak bisa nolong. Kebayang nggak teman-teman kalau orang tua kita masuk neraka? Sedih nggak, gimana rasanya? Ican sedih banget. Dia cari orang tuanya sambil nangis. Dia nggak mau orang tuanya masuk neraka. Ya Allah, orang tuaku udah banyak menderitanya di dunia. Jangan buat lagi menderita di akhirat ya Allah. Paman, ayah ibuku mana? Ican, mau tahu di mana orang tuamu? Iya. Tahu nggak Paman, kenapa aku jadi anak yang soleh? Kenapa? Pak Ustadz pernah bilang, Apa kata Pak Ustadz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika meninggal manusia terputus amalnya kecuali 3. Apa yang pertama? Yang pertama sedekahnya. Orang tuaku bukan orang yang kaya, sedekahnya nggak banyak. Rasanya amal sedekahnya nggak cukup menyampaikannya ke surga. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ilmunya. Ayah ibuku bukan orang pintar, bukan guru, apalagi guru ngaji. Rasanya amal ilmunya nggak cukup menyampaikannya ke surga. Terus? Kata Pak Ustadz ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Jadi anak yang soleh. Kenapa harus jadi anak yang soleh? Karena dengan jadi anak yang soleh, segala kekurangan orang tuaku bisa dilengkapi oleh orang yang soleh. Tapi mana orang
tuaku. Cari. Dicari lagi teman-teman. Dia cari di balik bukit di surga nggak ketemu. Dia cari di balik pohon yang besar nggak nemu. Dia cari di dasar sungai nggak nemu. Dia cari sepanjang surga nggak lihat. Sedih nggak teman-teman di surganya sendirian? Padahal orang tua kita nggak pernah biarin kita sendirian. Padahal orang tua kita nggak pernah ninggalin kita. Tapi kok Ican bisa nggak ketemu sama orang tuanya di surga? Ican saking sedihnya teman-teman, dia nangis. Dia nggak mau berpisah kedua kalinya dengan orang tuanya. Di surga, saking capeknya, saking takutnya, dia terjatuh di surga. Pas lagi jatuh, air matanya menetes di tanah surga. Pas dia nangis, dia ingat ibunya. Ibunya yang melahirkannya harus bertaruh nyawa antara hidup dan matinya. Ibunya yang harus rela begadang sepanjang malam hanya demi meninabobokan Ican waktu kecilnya. Ibunya yang rela menunda waktu makannya hanya demi menyuapi Ican makan. Ibunya yang rela gak punya pakaian yang bagus, yang penting anaknya punya baju yang layak. Sayang gak sama ibunya teman-teman? Siapa yang sayang sama ibunya? Dia juga ingat ayahnya. Ayahnya yang bekerja pagi, siang, dan malam, bahkan harus larut malam dia kembali ke rumah cuma demi mencarikan nafkah untuk anaknya. Ayahnya kadang harus berpura-pura sehat supaya bisa tetap bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Ayahnya yang pernah dia hina bau keringatnya, kini dia sadar gara-gara keringat itulah dia bisa makan. Gara-gara keringat itulah dia bisa sekolah. Gara-gara keringat itulah dia bisa jadi anak yang saleh. Ya, kangen ayah, kangen ibu. Teman-teman, dia nangis di surga. Kata malaikat apa? Ican, bangkit sekali lagi. Cari. Orang tuamu di dunia tidak pernah menyerah menjadikan engkau anak yang soleh. Bagaimana mungkin kau menyerah di akhirat menjadikan orang tuamu masuk surga? Dia bangun lagi. Dia berdiri teman-teman. Dia cari orang tuanya. Di ujung penglihatannya, Ican melihat ada cahaya, terang cahayanya. Ada cahaya. Hampiri. Dihampiri sama Ican cahaya itu teman-teman. Dia berjalan di cahaya. Semakin dekat, cahaya semakin membesar. Semakin dekat, di balik cahaya Ican seakan-akan mendengar ada suara memanggil namanya. Ican, Ican. Suara ayah ibu itu. Dia langsung berlari menghampiri cahaya itu teman-teman. Semakin dekat, Ican yakin di balik cahaya itu ada dua orang yang dia kenal, dua orang yang dia rindukan, dua orang yang ingin dia peluk. Itu ayah ibuku sepertinya. Memanggil-manggil namanya. Ican, cepat. Bukan orang tuaku. Dan terabas cahaya itu teman-teman. Di balik cahaya benar ada dua orang yang sedang duduk di kursi yang indah, menggunakan jubah yang begitu indahnya bertahtakan emas dan permata, menggunakan mahkota yang indah. Itu seperti orang tuaku. Iya Ican, hampiri. Dihampiri sama Ican teman-teman. Udah sampai dipeluk orang tuanya. Kangen, rindu di dunia yang udah tinggalin. Ayah ibu jangan tinggalin aku lagi. Tidak nak, surga itu kekal. Ibunya bilang begini, Ican, kalau bukan karena engkau jadi anak yang soleh, gak mungkin ayah ibumu ada di surga. Ican tanya sama malaikat. Mama, memang benar bisa begitu? Betul Ican. Ican dengarkanlah. Setiap kali ada anak yang soleh baca Quran, maka saat itu juga pahala mengalir kepada kedua orang tuanya. Setiap kali ada anak yang soleh sholat, maka pahalanya sholatnya juga mengalir kepada kedua orang tuanya. Setiap kali ada anak yang soleh berinfak, berzakat, berwakaf, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka pahala juga mengalir kepada kedua orang tuanya. Dan ingat Ican, setiap kali ada anak yang soleh mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka saat itu pintu langit terbuka Ican, dan dosa kedua orang tuamu diampuni oleh Allah.